Namaku Hendrik Markus Siagian. Aku bertani pertanian yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk-produk selain pertanian organik, juga aku menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan seperti dalam hal mengelola limbah, membuat sabun herbal, kemudian ilmu itu ku share ke masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mereka sambil menunggu panen. Seperti membuat lip balm, sabun cuci piring, cuci baju, cuci kendaraan, kemudian sabun mandi atau sabun kecantikan. Selamat sore Pak, kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Prima Indonesia. Di sini kami ingin mewawancari Bapak untuk memenuhi tugas kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julia Harmita. Saya Jessica. Saya Ahsan Hermawan. Saya Felicia Silaban. Saya Kiki Sitepu, Pak. Baik, bisa kita mulai wawancaranya Pak. Jadi, bagaimana awal mulanya Bapak dalam membuat perkebunan sawi hidroponik ini Pak? Awal mulanya itu berasal dari hobi coba-coba, kemudian saya dalamin, saya berangkat ke Timur Tengah di 2017 untuk memperdalam hidroponik, tepatnya di Israel selama 25 hari. Israel. Dari hobi ditekunin sampai belajarnya ke sana. Iya. Kalau boleh tahu itu Pak, biaya Pribadi. Terus Bapak berbisnisnya di sini ya Pak? Iya. Dari pengalaman Bapak itu? Iya. Dan sekarang berkembang jadi mengajar masyarakat. buat pelatihan. Iya. Ada pelatihan, ada swadaya mandiri. Jadi saya biayain sendiri. Kayak gitu. Saya biayain sendiri. Tunggu cut dulu. Dia mau lewat lagi nih. Nah, kelebihan hidroponik itu kita nggak capek, kemudian kita bisa efisiensi waktu dengan lahan yang seminimum mungkin, kita bisa mengatur siklus panen. Contoh mau panennya mingguan berarti nyemainya mingguan, mau panenannya 2 mingguan berarti nyemainya tiap 2 minggu gitu. Nah, kelebihan itu yang ada di hidroponik. Kalau di pertanian konvensional, persiapan lahan dulu, baru panen, terus tanahnya didiamkan dulu minimal sebulan, baru nanam lagi. Nah, seperti itu. Pak, sejak kapan Bapak mulai menerapkan sistem hidroponik ini? 2015 pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Bob Sadino itu di tahun kalau nggak salah 1998. Bob Sadino pertama memperkenalkan ke Indonesia. 2015 saya coba-coba karena ada kegiatan dari desa. Nah, terus saya dalamin 2017 dengan berangkat ke Timur Tengah untuk penasaran kenapa gurun pasir di sana itu bisa hijau, bisa ditaruh pertanian gitu. Nah, akhirnya ternyata ilmunya ilmu hidroponik. Nah, seperti itu. Jadi Pak, media tanam yang selanjutnya, media tanam apa yang paling efektif untuk budidaya hidroponik menurut pengalaman Bapak? Media tanam yang paling efektif itu adalah apa yang tersedia di desa yang bersumber dari limbah. Contoh itu seperti pasir.
bisa dijadikan media tanam atau itu sabuk kelapa. Jadi masyarakat nggak usah beli. Kalau media rokul itu kan sifatnya komersil dan selalu berbeli. Tapi kalau kita menggunakan contohnya rokul, contohnya kokopit ya, serbuk-serbuk kelapa itu atau sekam bakar, nah itu lebih efektif, minimum cost dan nggak perlu lagi pakai kompos-kompos yang pembuatan seperti kompos-kompos. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengontrol pH dan nutrisi larutan dalam sistem hidroponik? Untuk mengontrol pH itu dipengaruhi oleh suhu juga. Jadi itu hampir semua petani hidroponik itu jarang melakukan pengaturan pH. Hanya saja yang diperlukan itu adalah rutinitas untuk memberi tambahan nutrisi hidroponik atau pupuk hidroponik yaitu AB mix. Nah, jadi usia seminggu akan berbeda dengan kebutuhan usia 2 minggu, kebutuhan 3 minggu atau kebutuhan menjelang panen atau 1 bulanan. Kalau boleh tahu rutinitasnya itu sehari berapa kali, Pak? Sehari cuman sekali aja. Sekali aja. Dan itu lebih cenderung di melihat apakah mesinnya hidup dan kemudian memberikan pestisida nabati. Nah, karena tidak tertutup kemungkinan kan hidroponik ini tidak ada hama. Nah, seperti itu. Apalagi di lahan-lahan masyarakat itu kan belum tentu itu bisa ditaruh greenhouse, mengingat biayanya. Nah, seperti itu. Kemudian, hama dan penyakit apa yang sering menyerang tanaman hidroponik Bapak dan bagaimana cara Bapak mengendalikannya? Hama yang sering terjadi itu kalau dia di lahan terbuka itu selalu belalang, capung, kemudian serangga halus-halus itu. Nah, jadi kalau penanganannya itu menggunakan pestisida nabati dari kulit bawang putih. Nah, kulit bawang putih itu kita fermentasi minimal 3 hari dengan perbandingan 1 liter air dengan 1 kilo kulit bawang putih. Nah, kemudian untuk kita semprotkan ke tanaman itu kurang lebih secara rutin kalau tanamannya tidak preventif ya, pencegahan itu seminggu 3 kali, 1 tangki itu kurang lebih 7-8 tutup botol. Jadi nggak berbeli. Nah, jadi enggak, ajarin juga ke masyarakatnya. Kalau untuk saya pemakaian pribadi saya buat, tapi ketika di masyarakat ku ajarin cara membuat pestisida nabati. Nah, karena bagaimana supaya antusias masyarakat ini khususnya petani itu tetap termotivasi. Nah, karena kan kadang-kadang mereka kan mengeluh itu harga pupuk hama yang mahal, banyak merek membuat sakit kepala. Nah, seperti itu. Jadi aku ajarin yang simple-simple, apa yang ada di dapur gitu. Misalnya cabai. Oh, ada cabai, udah daripada sambelnya itu dibuang, ayo diolah kayak gini gitu. Apalagi yang ada gitu. Mecin, oh bisa jadi kayak gini gitu. Atau ajinomoto ya. Apa yang ada lagi? Air beras. Oh, bisa jadi air beras, jadi pupuk gitu. Asalkan mereka itu jadi rajin gitu. Jadi pengelolaan sampah organik rumah tangga judulnya untuk dimanfaatkan ke lahan pertanian. Kalian udah tahu ya koenzim? Nanti ku kasih kalian hadiah, kalian pakai nanti. Bisa untuk kesehatan, bisa untuk pertanian. Ku bawakan sekarang ya. Oh iya. Oke, nanya lah dulu nanti ku hadiahkan kalian. Nah, siapa lagi mau nanya? Yuli udah sih. Oke Pak, kalau
untuk menjalankan usaha ini kan Pak pasti banyak itu tantangannya. Jadi menurut Bapak tantangan terbesar itu untuk menjalankan usaha ini apa sih Pak gitu? Nah, tantangan terbesar sebagai petani itu adalah market dan mau terproses. Artinya mau terproses itu seperti apa? Kadang-kadang kita sebagai petani hidroponik itu mengeluh kemana ya dipasarkan. Nah seperti itu kan. Nah itu ngapain pusing masarin, jual aja dengan harga biasa atau pakai sendiri juga. Dengan kita pakai sendiri, kita tahu perbedaan antara sayuran hidroponik dengan sayuran biasa. Itu satu, memotivasi diri kita untuk mengedukasi masyarakat. Kedua, kita juga bisa memperkenalkan itu ke masyarakat. Nah, yang ketiga, kita makin sehat. Karena apa? Minimnya residu pada tanaman kita. Kadang-kadang kan petani ini kan pupuk aja, nggak tahu dia berapa dosisnya, ternyata residunya tinggi. Kita yang mengkonsumsi tidak panjang umur juga akibat penggunaan pupuk yang berlebihan. Nah, kan gitu. Oke, lanjut lagi, tepu. Nah. Kalau untuk ini mungkin kan hidroponik berbeda-beda atau bermacam-macam sayuran gitu kan Pak. Ya. Untuk siklus panennya masing-masing sayuran itu gimana sih Pak? Per minggu kah? Per bulan sekali? 3 bulan gitu? Untuk siklus panen gitu. Siklus panen ya. Nah, ambil sana. Nah, kalau siklus panen itu lebih cepat dari konvensional. Kecenderungan lebih cepat 10 sampai 7 hari, lebih cepat dari yang konvensional. Nah, siklus panennya itu tergantung kita mau duit atau kita mau penghasilan seperti apa. Contoh, kita ingin berpenghasilan tiap minggu, maka kita tiap minggu lah menyemai. Nah, jadi lahan itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Contoh, dengan lahan 5 meter kali 1. 5 meter kali 1, kita kasih gang 1 meter, kemudian ini 5 kali 1 lagi, berarti ya, jadi ini tiap minggu kita panen, yang 5 meter pertama, ini 5 meter kedua, minggu kedua, ini 5 meter ketiga untuk minggu ketiga, ini 5 meter keempat. Jadi tiap minggu bisa panen dalam 1 bulan, sehingga perekonomian atau tingkat pendapatan masyarakat itu meningkat. Nah, itulah yang diperlukan si pelanggan. Mereka pingin supply yang selalu ada. Nah, jadi kalau kita bisa membuat siklus panen seperti itu, otomatis ketika kita punya pelanggan, tiap minggu kita bisa supply. Nggak tiap bulan. Nah, seperti itu. Kalau tiap bulan kita buat, bisa-bisa aja dia lari kan. Cari yang lain yang bisa membuat siklus. Oke. Biasanya berapa siklus panen yang dapat? 9. Oh, berarti bagaimana Pak cara menjaga kualitas sawi hidroponik agar tetap segar hingga sampai ke konsumen? Menjaga itu kita cukup menambahkan, ada satu lagi supaya dia segar itu, kita cukup menambahkan dengan menyemprotkan ekoenzim. Ya, supaya apa? Supaya dia itu tetap segar. Jadi kita tidak ada menambahkan kimia yang lain saat itu dipanen, kita cukup menambahkan cairan ekoenzim supaya dia tetap segar dan itu bisa tahan sampai 1 minggu. Nanti kuhadiahkan sama jadi kalau kalian beli mangga, nanti beli apa, semprot itu baru taruh kulkas atau nggak usah ditaruh kulkas pun. Iya. Apa saran Bapak untuk orang yang baru memulai usaha dalam pertanian hidroponik? Saranku itu maulah terproses. Mau terproses, tekunin. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Tantangan pasti ada. Tapi kalau kita mau untuk terproses, tidak pasti orang akan mengetahui, oh di sana selalu ada, oh di sana selalu ada.
Tapi kalau tidak mau terproses, maunya panen langsung punya pelanggan, nah itu yang sulit lah. Yang penting mau terproses dan tekunin sehingga kita expert di bidang itu. Berarti Bapak ini menjalankan hidroponik udah berapa lama, Pak? 2015 sampai sekarang berapa sih? 9 tahun. 7. Udah 9 tahun lah. Iya. Iya, 9 tahun. Mana? Ini contoh. Lahannya bukan di sini. Oh, lahannya berada di tempat lain gitu, Pak ya? Nah. Nah, ini contoh. Karena di sini kan, ini kan, kalau di sini, contoh lah kayak di sini, kayak kalian kalau lahan yang seperti ini udah nyambung sama rumah, nggak akan ketemu siklusnya, Iya. nggak akan ketemu. Jadi ini hanya contoh. Nah, untuk jadi duit nggak bisa di sini. Karena apa? Orang kan lalu lalang, kadang park. Kalau di sini itu kadang ini masih syukur aja kalian datang jam segini. Biasanya mama-mama yang lain datang. Kadang-kadang bawa gorengan. Ya kan? Kadang-kadang di dalam mereka nyanyi-nyanyi segala macam pakai HP kayak gini lah kan. Nah, karaokean. Jadi kan banyak-banyak mama-mama desa aku yang suka datang juga, apalagi akhir pekan gitu. Nah, tapi kalau aku beraktivitas itu di masyarakat itu aku sharing profit. Jadi kayak dirimu nih Hasan kan punya lahan. Nah, kau yang kerjakan, tak kasih ilmu. Nanti untungnya kau 70, aku 30. Nah, gitu. Nah, Berarti masih tetap membutuhkan lahan gitu ya kalau untuk memulai lahan, usaha. ya. Kalau hanya untuk hobi ya, medianya kecil-kecil. Tapi kalau hobi itu contoh lah kita buat. Seminggu kita bisa panen 2 kilo, ya. Seminggu 2 kilo. Untuk menghidupi kita selama seminggu, duit 2 kilo ini kemana? Nah, kan gitu. Nah, itulah contohnya. Jadi contoh, misalnya kayak Hasan nih, uang jajannya satu hari sama ongkos sama makan segala macam, habisnya 100.000. Kalau harga sawi itu 10.000, ya per 250 gram atau kita jual itu per setengah kilo 10.000. Berarti Hasan kan harus menghasilkan 10 kilo per hari. 10 kilo per hari. Nah, 10 kilo berarti per bulan 40 kilo. 10 kilo per hari ini berapa meter lahan yang kita perlukan? Kan gitu hitungannya. Nah, misalnya dengan contoh kalau di masyarakat suruh beli pipa kan susah. Kemudian awak sebagai yang mitranya kan ibaratnya maaf-maafnya aja terasa. Makanya pakailah media-media kayak gini nih. Ini hidroponik ini udah habis panen ini. Cabai. Ini cabai nih. Nah, sama kacang itu. Itu pun nggak dimasak adikku. Cabai ini pun ya kayak gitu. Jadi kalau kita pakai polybag dengan jarak itu pertanaman itu taruhlah karena sayur itu dia bisa rapat. Artinya dengan 10 kilo ini berarti kan kalau satu tanaman itu kita taruh 150 gram, 10 kilo berapa pot? Banyak lah. Contoh, itu 100 pot. 100 Dengan pot. pertanaman taruhlah itu 100 gram. 100 gram dibagi 10 kilo kan 10.000. 10.000 berarti kan 100 pot. Nah, 100 pot berarti kalau kita mau panen itu tiap bulan itu, tiap minggu itu 10 kilo. Ini 100 berarti totalnya 400 pot. Nah, 400 pot itu kalau jarak antar pot itu rapat dengan sayur, berarti kurang lebih itu contoh 3 kali 3 meter. 100 pot. Berarti kalau kita punya ini berarti bisa 3 kali 4 meter. Contohnya kayak gitu. Itu masih kebutuhan jajan si Hasan ini. Nah, kemudian kebutuhan tidak terduga. Contohnya kayak paket habis atau pingin makan
bakso. Otomatis kan penghasilannya kan harus di atas 1.000. Kan nggak tahu selera. Apalagi kayak lagi sekolah gini kan tiba-tiba ada beli ini kan contoh gitu. Taruhlah estimasi kita itu kebutuhan kita per hari itu 150. Jadi berapa kali berapa? Nah itulah. Nah kalau diandalkan di pemukiman padat gini, judulnya ketahanan pangan rumah tangga. Ibaratnya bagaimana kita itu minim belanja di luar dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk memenuhi dapur kita gitu. Nah kayak gitu asal. Kayak gitu. Berarti tujuan Bapak itu ya? Hah? Untuk berdedikasi kepada masyarakat gitu. Ya, ujung-ujungnya kan nanti aku jadi tengkulak. Kan gitu. Nah, semangat dia nih si Yuli nih mau nanya lagi. Tutup aja Pak. Tutup? Iya. Oke. Oh ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya dan maaf mengganggu waktunya. Nggak ada yang dimaafin. Dan selamat sore Pak, terima Sore, kasih. terima kasih. It's her. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about her changed my state of mind. I've been redesigned. So open your eyes before sun past the sky and all of your dreams are passing by. Wake up